Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah film bergenre laga fiksi ilmiah yang dirilis tahun 2008 yang berjudul Outlander, yang diperankan oleh Jim Caviezel. Sebelum nonton, mohon subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa lebih berkembang. Oke, selamat menikmati. Adegan dimulai dengan memperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa yang jatuh ke bumi. Kemudian terlihat dua orang awak pesawat yang berhasil selamat. Salah satunya dari awak pesawat tersebut adalah tokoh utama kita yang bernama Kainan. Paginya setelah siuman, Kainan lalu melihat keadaan temannya yang selamat dalam kecelakaan pesawat. Akan tetapi temannya tidak selamat karena mengalami luka yang cukup parah. Kainan lalu membuka peralatan canggih yang selamat dari kecelakaan pesawat tersebut. Peralatan canggih tersebut mengaktifkan GPS keberadaan mereka serta mempelajari bahasa serta kehidupan dan makhluk yang ada di bumi. Kainan lalu mengambil sebuah senjata dan menembakkannya seketika mencapai sasaran dengan tepat. Setelah itu Kainan melakukan perburuan ke sungai dan masuk ke hutan untuk mencari sesuatu yang berasal dari pesawatnya. Kainan kemudian menemukan bangkai ikan paus yang sepertinya baru saja diserang oleh monster yang sangat ganas. Di sebuah desa, Kainan menemukan pedang yang bengkok dan masyarakatnya telah dibantai oleh sesuatu. Kainan juga menemukan cakar pada pintu penduduk yang menandakan bahwa pelaku pembantaian bukanlah manusia. Tiba-tiba Kainan mendengar langkah kedatangan seseorang. Kainan kemudian mengejar suara tersebut. Belum sempat melakukan serangan, Kainan disergap hingga akhirnya jatuh pingsan dan senjata yang dipegangnya jatuh ke dalam sungai. Kainan yang tidak sadarkan diri kemudian dibawa oleh si penyerang ke sebuah desa. Scene pun kemudian berpindah memperlihatkan seorang wanita bersama ayahnya yang sedang melakukan latihan berpedang. Wanita tersebut adalah anak dari kepala suku yang bernama Freya, dan ayahnya sang kepala suku yang bernama Hrothgar. Sementara orang yang menyerang Kainan tadi bernama Wulfric, bawahan dari kepala suku sekaligus pelindung desa dan calon kepala suku selanjutnya. Wulfric kemudian melaporkan tentang pembantaian yang terjadi di desa Gunnar dan keadaannya. Sementara Gunnar lagi berdagang di daerah lain sehingga kepala suku merasa Gunnar akan menuduhnya melakukan pembantaian karena kedua desa selama ini bermusuhan karena dendam di masa lalu. Wulfric juga melaporkan telah menangkap seseorang, dalam hal ini Kainan, dan dia tidak mengetahui Kainan berasal dari suku apa. Karena itu Wulfric berjanji akan mencari tahu tentang asal-usul dari Kainan. Sementara itu Kainan saat diinterogasi mengatakan bahwa dia bukanlah yang mau melakukan pembantaian di desa Gunnar. Saat ditanya sedang melakukan apa, Kainan mengatakan sedang berburu naga, hingga membuat Wulfric dan bawahannya menjadi kesal. Setelah melakukan interogasi, Wulfric kemudian menyuruh Freya untuk merawat Kainan yang terluka akibat interogasi yang baru saja dilakukannya. Sementara itu Kainan berusaha melepaskan diri dengan memanfaatkan batang besi untuk memutuskan tali yang mengikat tangannya. Freya lalu merawat Kainan dengan memberinya makan dan minum serta merawat luka-luka yang dideritanya. Akan tetapi saat Freya memeriksa bagian belakang Kainan, Freya melihat ikatan di tangannya telah terputus dan akhirnya Kainan harus melumpuhkannya. Kainan juga melumpuhkan pengawal yang menjaganya dan kemudian pergi meninggalkan
ruang interogasi. Sementara di luar, monster mulai menyerang desa dengan membunuh penjaga gerbang yang sedang berjaga. Dan disaksikan oleh Kainan. Kemudian alarm bahaya pun dibunyikan. Kepala suku menyangka bahwa desa Gunnar akan melakukan serangan sebagai balasan atas pembantaian yang telah terjadi di desanya. Tetapi saat mereka menuju gerbang depan, mereka tidak melihat pasukan apapun di depan gerbang tersebut. Scene pun berpindah dengan memperlihatkan seorang warga desa yang diserang oleh monster, dan teriakan istrinya terdengar hingga kepala suku dan yang lainnya di depan gerbang. Kainan yang bersembunyi di dekat tempat kejadian melihat tanda-tanda kehadiran monster tersebut, kemudian mengejarnya. Sementara itu sang pengawal yang baru saja dilumpuhkan Kainan di ruang interogasi juga mengikuti Kainan untuk membalaskan dendamnya. Lalu saat mengikuti Kainan, pengawal tersebut mengira Kainan berada tepat di belakangnya saat dia menginginkan pedang tersebut patah. Ternyata yang dipedangi adalah monster tersebut. Dia pun akhirnya tewas diserang monster tersebut. Lalu saat monster tersebut ingin membawa buruannya, Kainan melihatnya dan meneriakinya dengan menyebut namanya. Tetapi pada saat mengejarnya, Kainan berhasil ditangkap kembali oleh Walfrid dan teman-temannya. Kainan lalu dihadirkan dalam ruang pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, Kainan mengatakan bahwa dialah yang membawa monster tersebut dalam pesawatnya hingga jatuh ke bumi. Akan tetapi, kepala suku dan yang lain tidak mempercayai dan menganggap itu sebuah nungging, karena selama ini mereka belum pernah melihat ada monster semacam itu di daerahnya. Karena itu Kainan menyarankan agar melakukan perburuan secara besar-besaran. Kainan kemudian diikutkan dalam perburuan tersebut. Setelah beberapa lama mencari, prajurit kemudian menemukan bangkai di depan sebuah gua, sehingga mereka berpikir bahwa monster tersebut berada di dalam gua. Mereka lalu masuk ke dalam gua dan menyerang makhluk yang berada di dalamnya. Saat sedang bertarung, pedang kepala desa terjatuh dan hampir saja diserang oleh makhluk itu. Akan tetapi, dengan sigap Kainan mengambil pedang kepala desa yang terjatuh dan menusukkannya ke tubuh makhluk besar tersebut. Ternyata makhluk itu adalah beruang raksasa, dan mereka menyangka bahwa yang membunuh warga desa adalah beruang raksasa ini. Dan atas keberanian Kainan menyelamatkan kepala suku, Kainan dibebaskan. Kainan juga diundang dalam perayaan kepala desa atas keberhasilannya membunuh monster yang dikira sebagai pembantai warga desa. Di perayaan tersebut, Kainan juga mengikuti tantangan dari Walfrid dalam permainan ketangkasan. Sementara kepala desa memperhatikan Freya yang mulai tertarik dengan Kainan. Saat berbincang dengan Freya, Kainan mengatakan bahwa yang membantai warga desa bukanlah beruang raksasa, melainkan monster yang bernama Morwen, dan dia percaya bahwa monster itu akan kembali. Selang beberapa saat, Gunnar menyerang desa. Freya kemudian memanggil kepala desa dan yang lainnya, dan akhirnya terjadilah perang besar di desa. Karena kalah jumlah, Gunnar akhirnya dapat dipukul mundur dan keluar dari desa. Gunnar merasa dendam karena menyangka bahwa yang membantai warga desanya termasuk anak istrinya adalah desa ini. Akibat dendam yang telah berlangsung lama antara desa Gunnar dan desa Freya. Saat dalam hutan, Gunnar diserang oleh monster Morwen dan menyuruh anak buahnya untuk menyebar. Saat Gunnar merasakan kehadirannya di belakangnya, Gunnar lalu memukulnya dengan sekuat tenaga menggunakan palu. Akan tetapi palu tersebut patah. Akhirnya Gunnar lari ke dalam desa. Kainan lalu membukakan pintu gerbang desa. Di momen inilah kepala desa dan Gunnar menyaksikan sendiri monster yang selama ini melakukan pembantaian di kedua desa tersebut. Akhirnya kedua desa bersepakat bekerja sama dan membuat jebakan untuk membunuh monster tersebut. Saat pengerjaan jebakan tersebut, terlihat Kainan begitu aktif dan Freya selalu memperhatikan Kainan.
Akhirnya jebakan yang dibuat secara gotong royong tersebut jadi dan siap digunakan. Saat makan malam bersama Freya, Kanan akhirnya menceritakan asal-usulnya. Kanan menceritakan bahwa sebenarnya dia adalah seorang prajurit yang planetnya selalu memusnahkan penduduk asli sebuah planet dan mengambilnya. Dan yang menjadi target adalah planet tempat asal monster Morphin ini. Mereka menghancurkannya dengan senjata pemusnah massal, kemudian menjadikannya sebuah koloni untuk tempat tinggal keluarga Kanan. Saat Kanan meninggalkan keluarganya untuk melaksanakan tugas, ternyata monster Morphin yang tersisa di planet itu masih ada dan akhirnya membantai keluarga Kanan. Setelah mendengar cerita Kanan, Freya kemudian memberikan sebuah pedang raja kepada Kanan, pedang sakral yang merupakan warisan dari leluhur Freya. Scene selanjutnya, kepala desa bersama penduduk bersiap melakukan penjebakan dan penduduk yang perempuan bersama Freya mengungsi di aula pertemuan. Sementara itu, Kanan dan Warfit bertugas sebagai pengumpan monster. Saat ingin melangkah lebih jauh lagi, Kanan merasakan ada yang hal di depan. Karena itu dia melemparkan obor dan ternyata monster tersebut telah siap untuk melakukan serangan terhadap mereka. Saat monster ingin mengejar Kanan dan Warfit, tiba-tiba muncul pendeta yang kemudian membacakan ayat-ayat kitab suci. Akan tetapi monster tersebut mengabaikan dan akhirnya pendeta tersebut tewas di tangan monster Morphin. Melihat hal tersebut, Kanan dan Warfit lalu berlari menuju jebakan. Akan tetapi Warfit terkena sabetan dan akhirnya terjatuh. Setelah Kanan berhasil menahan Warfit, kepala desa memerintahkan untuk menembak dan terjadilah. Sementara itu, tanpa disadari di ruang aula, ternyata monster Morphin telah memiliki anak dan langsung menyerang warga yang bersembunyi dalam ruang aula tersebut. Dan ternyata jebakan yang dibuat tidak berhasil membunuh monster Morphin. Pada momen ini terjadi duel antara Kanan, Warfit, dan monster tersebut. Pedang raja yang baru saja diberikan oleh Freya akhirnya patah saat Kanan menusuk monster tersebut. Sementara itu, kepala desa akhirnya gugur saat hendak menyelamatkan Freya. Esok paginya, Kanan dan kawan-kawan berhasil menemukan pintu masuk Wolfrimnya itu melalui sumur yang berada di dalam desa. Mereka kemudian berencana membuat pedang yang berbahan logam dari pesawat Kanan. Kanan lalu menyelam untuk mengambil logam di dasar laut tempat pesawatnya terbenam. Saat ingin kembali mengambil logam yang berada di pesawat, ternyata monster Morphin berada di dalam danau tersebut. Kanan pun bersembunyi. Saat kembali ke permukaan, ternyata monster Morphin menyerang perahu yang digunakan dan membawa lari Freya. Kanan dan Warfit kemudian kembali ke desa untuk menempah logam yang baru saja didapatkan dari pesawat Kanan. Hasil tempahan tersebut menghasilkan sebuah pedang yang sangat hebat dan tajam, serta mampu membelah besi atau logam dari pedang lainnya. Selanjutnya, Kanan bersama yang lainnya masuk ke dalam sumur yang terhubung langsung dengan sarang dari monster Morphin. Sementara itu, monster Morphin terluka akibat jebakan yang dibuat oleh Kanan dan warga desa lainnya, dan dia tidak sadarkan diri, sehingga anaknya berkeliaran sendiri di dalam sarangnya. Scene pun berpindah memperlihatkan Freya yang ternyata belum gugur saat dibawa oleh monster Morphin tersebut ke dalam sangkarnya. Saat membuka matanya, Freya sadar bahwa dia berada di tengah-tengah korban monster Morphin.
Saat Freya ingin melarikan diri, tiba-tiba anak dari monster Marvin tersebut datang dan berusaha untuk menyerangnya. Freya pun berlari menghindari monster tersebut dan berteriak sehingga teriakan tersebut didengar oleh Kainan dan kawan-kawannya. Kainan berusaha mencari sumber suara tersebut dan melihat monster Marvin menyerang Freya, akan tetapi karena celah gua yang begitu sempit, akibatnya Kainan memberikan pedang yang baru saja ditempanya kepada Freya. Freya kemudian mengayunkannya hingga menebas leher dari monster Marvin tersebut. Dan secara naluri keibuan, monster Marvin merasakan kematian sang anak dan kemudian membuka matanya untuk mencari anaknya. Setibanya di tempat, Marvin menemukan anaknya yang telah tewas, membuat Marvin murka. Selanjutnya, setelah Kainan dan Wolfric berhasil menyelamatkan Freya, mereka lalu berlari, tetapi mereka terdesak di tepi jurang. Sementara Marvin mulai mendekati mereka. Kainan kemudian menempatkan Freya di tepi jurang, sementara Wolfric menghadapi Marvin yang sedang murka. Akibatnya, Wolfric dapat dikalahkan oleh Marvin. Setelah menyelamatkan Freya, Kainan kembali ke tempat Wolfric dan melihat Wolfric telah dikalahkan. Dan kemudian monster Marvin muncul seolah menantang untuk berduel di dalam gua. Kainan kemudian mengambil pedang raja dan bertarung dengan Marvin di dalam gua. Saat pertarungan terjadi, pedang Kainan terjatuh. Saat Kainan mengambil pedangnya, tiba-tiba muncul bayangan Marvin di belakang Kainan. Kainan lalu menebaskan dan mengenai organ vital dari Marvin. Marvin pun terlempar hingga keluar gua, akan tetapi dia berhasil meraih tangan Kainan hingga terseret di ujung jurang. Freya pun kemudian datang membantu. Akhirnya Kainan memotong tangan Marvin dan membuat Marvin tewas terjatuh ke dalam jurang yang sangat tinggi. Setelah berhasil mengalahkan Marvin, Kainan dan Freya kemudian berhasil menuju tempat aman dan memanggil penduduk desa. Kainan pun berpamitan kepada Freya karena hendak melakukan sesuatu, dan Freya menyangka bahwa Kainan tidak akan kembali. Ternyata Kainan menuju pesawatnya yang tenggelam dan memberikan penghormatan terakhir sekaligus ucapan selamat tinggal kepada jenazah mendiang istrinya. Kainan kemudian menghancurkan alat GPS agar pasukannya tidak mendarat di bumi dan disaksikan oleh Freya. Kainan lalu kembali kepada Freya dan menjadi raja serta menikahi Freya. Kemudian scene ditutup dengan penghormatan terakhir kepada jasad dari kepala desa dan Wolfric. Dan film akhirnya selesai.